Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok kami, yaitu percobaan 2 H-bridge. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Yoga Ananda Teguh Pratama dengan NRP 3221600049. Selanjutnya, teman saya Muhammad Ainul Fahri dengan NRP 3221600040. Dan teman saya satu lagi Muhammad Faisal Maulana dengan NRP 3221600054. Yang pertama, apa itu H-bridge? H-bridge atau jembatan H adalah salah satu rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengatur kerja motor listrik. Selain itu, H-bridge juga dapat digunakan untuk mengatur arah arus yang mengalir pada suatu beban pada motor listrik. Rangkaian ini dapat mengatur arah putaran motor dan besar arus yang mengalir pada motor listrik tersebut. Nama H-bridge sendiri diambil dari bentuk konfigurasi rangkaian tersebut yang terlihat seperti huruf H. Cara kerja H-bridge. Salah satu aktuator yang sering digunakan adalah motor DC. Pada motor DC, yang diperlukan adalah pengontrolan arah dan kecepatan pada motor DC. Solusi untuk pengontrolan arah pada motor DC adalah dengan menggunakan rangkaian H-bridge. H-bridge menggunakan 4 buah switch. Terlihat seperti pada gambar, ketika switch SA dan SD on dan SB SC off, maka arus yang mengalir melewati polaritas positif pada motor, dan motor akan bergerak searah jarum jam forward. Dan ketika switch SB dan SC on dan SA SD off, maka arus akan mengalir melewati polaritas negatif pada motor, dan motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam reverse. Komponen rangkaian H-bridge sendiri terdiri dari transistor PNP dan NPN, motor DC, baterai 9 volt, dan resistor 1K. Transistor adalah komponen semikonduktor yang mudah kamu temukan di berbagai perangkat elektronik. Hal tersebut dikarenakan komponen ini memiliki fungsi yang beragam, mulai dari menjadi penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Persamaan lainnya, transistor NPN dan PNP memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Namun, cara pengaplikasiannya ketiga kaki ini berbeda antara transistor PNP dan NPN. Treatment yang tidak sama itu untuk ketiga kaki ini lah yang menjadi pembeda utama keduanya. NPN. Cara kerja transistor jenis NPN adalah jika jumlah tegangan yang dialirkan ke basis memiliki tegangan ambang sebesar 0,7 volt, yaitu ketika menaikkan arus ke basis transistor NPN, maka transistor akan terus mengalirkan lebih banyak hingga arus mengalir sepenuhnya dari kolektor ke emitor. Saat menurunkan arus yang mengalir ke basis transistor NPN, maka transistor akan membuat arus yang mengalir dari kolektor ke emitor akan semakin sedikit hingga tegangan yang disuplai ke basis berada di bawah ambang batas tegangan 0,7 volt, di mana pada titik ini transistor sudah tidak lagi membuka lintas kolektor ke emitor dan transistor dalam kondisi off. PNP. Cara kerja transistor PNP bekerja secara sebaliknya. Ketika arus hilang dari basis, mengalir dari basis ke ground, maka transistor dalam kondisi on dan membawa lintas daya yang pada beban keluaran. Sementara cara kerja transistor PNP secara umum adalah saat saklar dihubungkan ke arus listrik, maka akan mengalir dari positif baterai dan berhenti pada tanda panah sebab transistor belum mendapatkan arus pemicu dan belum aktif. Pada kondisi ini beban belum mendapatkan arus listrik sehingga masih dengan kondisi mati. Lalu dengan bersamaan ada arus pemicu yang mengalir dari positif baterai mengarah ke
kaki basis lalu berakhir ke massa. Dengan adanya arus pemicu tersebut, maka akan membuka gerbang transistor sehingga arus berhenti pada tanda panah tadi akan terus mengalir ke kaki kolektor. Selanjutnya, simulasi rangkaian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ainun Fahri. Terima kasih. Jadi cara kerja dari rangkaian ini adalah saat arus positif melewati transistor, kemudian diteruskan ke saklar. Saat kedua saklar menunjuk ke arah atas, artinya tidak akan ada arus yang mengalir dikarenakan tidak ada jalan. Tetapi saat salah satu saklar diturunkan, maka arus akan mengalir dari transistor yang sebelah sini menuju ke sebelah sini. Begitu juga sebaliknya, saat kedua saklar mengarah ke bawah juga tidak akan ada arus yang mengalir. Dan jika salah satu saklar naik, maka arus akan mengalir dari transistor yang ini menuju ke sini. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.